Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Mekanika akan mempresentasikan hasil diskusi proyek kami mengenai kinematika partikel 2 atau 3 dimensi. Pada kesempatan kali ini, kami memilih judul topik mengenai gerak peluru, di mana nanti kami akan mesimulasikannya dengan lab virtual PET Colorado. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya Atika dan rekan saya Muhammad Ayasyarda dan Sestika Tanjung. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ayasyarda. Kepada Anda, disilakan. Tujuan percobaan gerak peluru. Yang pertama, menentukan pengaruh perubahan ukuran peluru terhadap jangkauan terjauh suatu benda. Yang kedua, menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan terjauh suatu benda. Yang ketiga, menentukan pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan terjauh suatu benda. Yang terakhir, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan gerak peluru. 2. Alat dan bahan. Yang pertama, ada komputer, laptop, ataupun HP Android. Yang kedua, ada aplikasi PET Interactive Simulation. Linknya ada di modul berikut. Yang ketiga, jaringan internet parabola oleh percepatan pada arah horizontal, percepatannya sama dengan 0. Misalkan sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan arah membentuk sudut elevasi theta terhadap garis horizontal. Lintasan peluru dapat dilihat pada gambar 1, di mana maksimum dan R berturut-turut adalah titik tertinggi terjauh yang dapat dicapai oleh peluru. Gambarnya sebagai berikut. Secara umum, persamaan gerak peluru adalah sumbu X. Dalam sumbu X adalah X sama dengan V0 cos theta T, Vx sama dengan V0x cos theta, Ax sama dengan 0. Dan dalam sumbu Y adalah Vy sama dengan V0 sin theta G dikali T, Y sama dengan V0 sin theta T setengah GT kuadrat. Benda mencapai titik tertinggi pada saat Vy sama dengan 0, sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi adalah T sama dengan V0 sin theta per G. Dengan demikian dapat ditentukan titik tertinggi yang dapat dicapai peluru, yaitu Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Sedangkan jarak terjauh secara yang dicapai peluru adalah R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sastika. Pada Sastika saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu prosedur kegiatan, yang dimana saya akan mengaplikasikan pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan terjauh suatu benda. Yang pertama, kita mengatur kondisi tanpa hambatan udara atau resistance. Yang kedua, mengatur kecepatan awal peluru dengan nilai 20 meter per sekon. Lalu mengatur sudut elevasi 45 derajat. Selanjutnya, memvariasikan diameter dan massa peluru. Di sini kita akan mencoba diameter 0,2 meter sama massa 2 kg. Yang dimana dapat dilihat pada diameter 0,2 meter dan massa 2 kg, jauh jangkauan yaitu 40,77 meter. Untuk waktu maksimumnya 2,88 sekon. Untuk percobaan data yang kedua, kita membuat diameter sebesar 0,4 meter dan untuk massa 4 kg.
Dapat dilihat jauh jangkauan 40,77 meter dan tinggi waktu maksimum 2,88 sekon. Untuk percobaan ketiga, kita menggunakan diameter 0,6 meter dan massa 6 kg. Dengan kecepatan awal konstan 20 meter per sekon. Dapat dilihat jarak jauh jangkauan 40,77 meter dan waktu maksimum 2,88 sekon. Nah, dari tabel pertama ini kita dapat menyimpulkan tinggi maksimum dan jauh jangkauan yang dicapai peluru pada percobaan 1 sampai 5 memiliki nilai yang sama. Karena pada tabel 1 menggunakan kecepatan awal yang konstan. Tinggi maksimum dan jauh jangkauan akan memiliki nilai yang berbeda jika kecepatan awalnya tidak konstan. Dan di sini diameter dan massa tidak mempengaruhi titik capaian peluru. Untuk selanjutnya, pengaplikasian pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan terjauh suatu benda. Sini kita mengatur sudut elevasi sebesar 45 derajat dan memvariasikan kecepatan awal yang dimulai dengan 10 meter per sekon. Nah, dan yang di sini diameter diatur dengan nilai 0,5 meter dan massa 5 kg. Dapat dilihat pada kecepatan awal 10 meter per sekon memiliki waktu maksimum sebesar 1,44 sekon dan jarak jangkauan terjauh 10,19 meter. Pada percobaan tabel data kedua, kita mengatur kecepatan awal sebesar 15 meter per sekon. Dengan sudut elevasi konstan 45 derajat dan diameter 0,5 meter, massa sebesar 5 kg. Dapat dilihat, waktu maksimum memiliki nilai 2,16 sekon dan jarak jauh 22,94 meter. Untuk selanjutnya, pada data ketiga memiliki kecepatan awal 20 meter per sekon dengan sudut elevasi konstan 45 derajat. Dapat dilihat pada waktu maksimum 2,88 sekon dengan jarak jangkauan 40,77 meter. Jadi pada tabel kedua ini dapat disimpulkan semakin besar nilai kecepatan awal yang diberikan, maka semakin besar juga nilai jangkauan terjauh dan waktu maksimumnya. Kecepatan awal berbanding lurus dengan jangkauan terjauh dan waktu maksimumnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sesdika Tanjung. Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu mengenai pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan suatu benda akan saya jelaskan. Sebelumnya, kita atur dulu diameter dan massa peluru, kemudian atur tanpa air resistance. Pada data pertama, saya akan mencobakan sudut elevasi antara besar dari 0 dan kecil sama dengan 45. Data pertama kita ambil sudut elevasi ini sebesar 35 derajat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jangkauan terjauh yang diperoleh adalah 38,72 meter dan waktu yang dibutuhkan adalah 2,34 sekon. Kemudian data yang kedua adalah 40 derajat. Maka kita peroleh jangkauan terjauh adalah 40,16 dan waktu yang dibutuhkan adalah 2,62 sekon. Kemudian kita coba pada data ketiga yaitu 45 derajat. Maka diperoleh data yaitu jangkauan terjauh adalah 40,77 meter dan waktu yang dibutuhkan adalah 2,84 sekon. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar jangkauan sudut elevasinya, maka semakin besar pula jangkauan terjauh dan waktu maksimumnya. Hal ini berbanding lurus terhadap sudut elevasi dan jangkauan terjauh. Baik, selanjutnya saya akan mencobakan percobaan dengan sudut elevasi besar dari 45 dan kecil dari 90 derajat.
Sama seperti tadi, kita mengatur besarnya sudut elevasi. Kita misalkan di sini ada 60 derajat. Maka data yang diperoleh adalah jarak jangkauan jauh adalah 35,31 meter dan waktu yang diperoleh adalah 3,53 sekon. Kemudian kita akan mencobakan data yang kedua, yaitu sudut elevasi sebesar 65 derajat. Baik, di sini diperoleh jangkauan terjauh yaitu 31,24 meter dan waktu yang dibutuhkan adalah 3,7 sekon. Kemudian kita cobakan pada data yang ketiga, yaitu sudut elevasinya adalah 70 derajat. Di sini dapat kita peroleh bahwa data jangkauan terjauh adalah 26,1 meter dan waktu yang dibutuhkan adalah 3,83 sekon. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sudut elevasi besar dari 45 dan kecil dari 90 derajat, jarak jangkauan terjauhnya semakin kecil, sedangkan waktu yang diperoleh semakin besar. Nah, baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai gerak peluru. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.